Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak dimanapun Anda berada, pagi ini saya akan meliput tentang penanganan terhadap kambing yang baru saja lahir. Tapi kali ini terjadi kendala atau mengalami musibah ya. Jadi kambing ini sudah melahirkan cempe. Usia cempe 3 minggu. Kemudian untuk penanganan setelah lahir itu seperti biasa, bagian belakang rewos dibersihkan setelah hari-hari keluar dan lendir-lendirnya sudah bersih. Tetapi setelah berjalannya waktu, si kambing ini mengeluarkan lendir lagi. Jadi belum bersih ya, kandungannya itu belum bersih sehingga mengeluarkan lendir lagi. Setelah mengeluarkan lendir itu tidak langsung dibersihkan atau tidak ketahuan lah kalau ada lendirnya yang keluar. Tahu-tahu di bagian rewos itu sama ekor lendirnya udah kering dan berubah menjadi warna hitam. Lama kelamaan bulunya bukan bulu ya, ekornya ini kipit-kipit atau tanda-tanda kayak mau minta kawin lagi. Tapi kok lama-lama keluar lendir lagi. Setelah dicek dalam 1 hari itu belum terjadi apa-apa. Setelah pagi dicek belum terjadi apa-apa, sorenya terjadi apa? Sudah bolong. Yang bolong apanya? Mari kita lihat. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini agak mungkin menjijikkan atau sedikit sensitif, tetapi ini berbagi pengalaman. Jadi setelah kambing lahir itu lebih rajin untuk mengecek kebersihan dari si kambing. Jadi ini sudah beberapa hari ternyata masih mengeluarkan lendir dan mengakibatkan si kambing ini fatal, akibatnya fatal. Kita lihat. Nah, jadi begini teman-teman, ini yang saya kasih kapas putih ini mengalami musibah. Cara bahasa peternak itu dipangan set atau terkena belatung ya. Jadi ini kambing ini sudah berlubang di 2 titik. Nah, kalau sudah begini bagaimana caranya menanganinya atau dampaknya seperti apa? Sebenarnya ya kasihan, dan tega nggak tega, mau tidak mau kita sebagai peternak harus berani menangani, atau istilahnya ngobati lah. Tapi dengan cara lain, bisa juga kita panggil mantri hewan atau dokter. Tapi biasanya kalau kita panggil dokter paling cuma disuntik saja. Nah, kalau sudah berlubang seperti yang terjadi di kambing ini, nah kita ambil ini ya. Jadi ini di bagian ini tuh, ini bukan darah ya, tetapi cairan yang keluar dari yang diakibatkan karena adanya luka. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi ini untuk kita belajar semua. Kita belajar bagaimana cara penanganan kambing ketika sudah terlanjur seperti ini. Nah, ini di dalamnya kemarin banyak ini ya, uti-uti atau banyak setnya atau belatung. Nah, kita sudah seperti ini, kita bagaimana caranya paksa keluar si belatung yang pertama. Kalau nggak kita bisa keluarkan, kita bunuh.
atau dimatikan. Dengan cara apa? Dengan cara ya, kalau di tempat ini atau di kandang saya ini saya menggunakan cairan pestisida. Ketika sudah disemprotkan atau disiramkan, nah, nanti akan keluar. Tapi tidak saya perlihatkan caranya kemarin karena memang kemarin tuh panik ya, sudah keluar beladungnya, kemudian tak tutup menggunakan kapas. Saya menggunakan kapas seperti ini. Nah, ini ada beberapa alat yang saya gunakan, ada kapas, kemudian saya menggunakan plastik ya. Ini mengeluarkan beladung dari dalam luka si kambing. Nah, kemudian setelah saya gunakan ini plastik ini, kemudian beladung keluar atau mati, itu setelah mati, kalau mati di dalam itu nanti dikeluarkan. Jadi tega nggak tega dibersihkan, entah itu menggunakan pinset atau alat seadanya, ini dikeluarkan teman-teman. Si beladung dikeluarkan satu-satu. Tadi tak bersihkan tadi. Nah, di sini tadi banyak. Di sini tuh nanti banyak beladung yang keluar dari ini. Ini masih ada beberapa yang masih nempel, nanti dibersihkan. Nah, ini setelah lukanya bersih, ditutup lagi supaya apa? Tidak dihinggapi lalat lagi, atau bagaimanapun area ini dibersihkan supaya tidak ada lalat yang datang. Setelah itu saya menggunakan ini minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih tujuannya untuk mempercepat pengeringan luka dan tidak dihinggapi lalat lagi. Nah, ini secara dari luar atau pengobatan dari luar. Kemudian dari dalam saya menggunakan Ivermectin. Ini disuntikkan ya, atau diinjek, disuntik pengobatan ini dari dalam, atau penyuntikan antiparasit dari dalam, karena belatung juga termasuk parasit yang digantung dari inangnya atau si hewan yang ditempatinya. Ketika sudah disuntik antiparasit, semuanya mati. Setelah mati, harusnya ada satu lagi yang tidak saya sampaikan, yaitu adalah penyuntikan antibiotik. Antibiotik tujuannya untuk tidak untuk mengurangi resiko infeksi pada luka di kambing. Nah, kalau sudah ya seperti tadi, ditutup lukanya dengan kapas dan dikasih ini minyak kayu putih. Ini saya lakukan setiap hari, saya ganti ya, itu kapasnya, dan dikasih kayu putih supaya tidak, ibaratnya untuk menjaga kesterilan, walaupun kalau dianggap steril ya tidak steril, karena ini ada di bagian belakang yang sewaktu-waktu bisa terkena kencing ataupun kotoran kambing. Tapi ya nggak apa-apa, kita berusaha, yang namanya sudah terlanjur seperti ini ya mau gimana lagi. Jadi itu saja teman-teman pengalaman saya terkait dengan penanganan kambing setelah lahir dan mengalami musibah. Jadi kuncinya teman-teman, ketika kambing sudah lahir, pokoknya bagian belakang ini harus bersih, dibersihkan dari sisa-sisa cairan ataupun bagian-bagian yang keluar dari kemaluan si kambing. Karena kalau tidak segera dibersihkan, akibatnya seperti ini. Ini kemarin sebenarnya sudah dibersihkan, tetapi setelah berapa hari dibersihkan itu keluar lagi lendir, sehingga mengakibatkan itu tadi. Kalau orang sini atau orang peternak sini bilangnya naset atau kena belatung. Terus setelah dibersihkan selalu dicek apakah masih keluar atau tidak. Nyatanya kemarin luput atau satu kali tidak dicek, ternyata malah sudah berlubang. Nah, akibatnya apa? Ketika sudah terlanjur seperti ini, kambing menjadi kurus. Nah, ini kan kurus, apalagi menyusui. Kambing menyusui kambing kurus, ya tidak maksimal. Nah,
Ini ketika sudah seperti ini, penggunaan pestisida ini bisa mengakibatkan keracunan pada cempe kalau tidak dipisah ya. Nah, ini kemarin sempat saya pisah, tapi karena sudah tidak menggunakan pestisida, sudah saya campur lagi. Nah, kasihan si kambingnya. Entah bagaimana nanti kelanjutannya, kita simak di konten berikutnya ya, setelah sembuh ataupun hasilnya bagaimana setelah beberapa hari. Nanti kita lihat lagi hasilnya dari penanganan yang sudah ada ini. Mungkin nanti teman-teman kalau nonton konten ini bisa share di kolom komentar yang pernah mengalami kejadian seperti ini atau bagaimana cara penanganannya. Ini saya lakukan ya karena kondisi yang ada seperti ini, peralatannya ataupun obat-obatannya. Mungkin kalau teman lain ada yang pernah mengalami, bisa di share supaya kita juga tambah ilmunya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa dukung dengan melakukan subscribe dan like di channel saya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dengan hasil setelah kambing ini sembuh. Mudah-mudahan sembuh, karena resiko dari kondisi seperti ini bisa mengakibatkan kematian, tetapi mudah-mudahan ini tetap bisa diselamatkan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.